Kakek, aku datang lagi. Jangan bosan ya. Dulu, sebulan sekali, sekarang akan lebih sering. Aku kehilangan Yutong. Hari ini, Jian Chasi mengambil lencanaku. Mereka bilang aku bisa pindah ke posisi administratif. Masih ada jalan mundur. Sejak umur 12, aku belajar untuk berada di garis depan. Pandangan orang di tim juga berubah. Sekarang mereka bilang jangan memaksakan diri. Orang biasa harus belajar menerima nasib. Aku tidak memaksakan diri. Aku hanya belum memikirkan. Selain menjadi agen lapangan, apa lagi yang bisa aku lakukan? Siapa? Tidak, makam ini memiliki penghalang anomali di bawah level B tidak mungkin terbentuk. Aku peringatkan kamu. Aku adalah agen lapangan terdaftar di Jian Chasi nomor A17,419. Melewati batas akan mencatat fluktuasi. Baik. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Yutong, aktifkan. Jangan gagal di saat seperti ini. Kakek, hari ini keberuntunganku benar-benar buruk. Aku belum menerima nasib. Dengar tidak? Aku belum menerima nasib. Pergi. Siapa yang bicara tadi? Berisik sekali. Siapa? Jangan cari, ada di kepalamu. Parasit mental, polusi kesadaran, atau sisa sumber roh. Trik kecil disebut dengan nama yang jelek. Heh. Jawab aku siapa kamu? Ye Huang. Ye yang mana? Huang yang mana? Ye dari malam. Huang dari Kaisar Giok. Belum pernah dengar? Kamu bahkan tidak bisa melindungi agen level 2. Kamu menguping pembicaraanku. Kamu mengomel di depan pintuku setengah hari. Aku tidak berlutut. Jongkok juga hampir sama. Ini makam kakekku. Bukan. Aku datang setiap tahun. Kalau begitu setiap tahun kamu salah. Apa katamu? Kamu salah kubur, nak. Tidak mungkin. Nomor dan lokasi semuanya dari arsip. Arsip juga bisa menipu. Jian Chasi tidak akan menipuku. Kalau begitu anggap aku tidak bilang. Sudah berapa lama kamu di sini? Tidak ingat. Kenapa di dalam batu nisan ini? Bukan di dalam batu nisan. Terkunci di bawah urat bumi. Kamu membuat segelnya longgar dengan kebisinganmu. Aku tidak mengeluh miskin. Kehilangan mata hantu. Lencana diambil. Rekan berubah wajah orang biasa pasrah. Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Tidak perlu. Tadi anomali kelas B datang ke arahmu. Ke arah segel. Aku hampir terseret karena berdiri di atas kuburanmu. Pertama, ini bukan kuburan. Kedua, kamu berdiri di posisi yang salah. Hah. Kamu pintar mengalihkan tanggung jawab. Aku menyelamatkanmu. Kamu menggunakan mulutku untuk menyuruhku pergi. Efektif. Mata hantuku yang kamu picu. Bukan mata hantu milikmu. Lalu apa itu? Tatapan kekelaman. Ini bukan kemampuan yang terdaftar di Biro Pengawas. Kenapa ada di tubuhku? Kamu benar-benar ingin tahu? Hari ini aku sudah cukup sial. Hah, kecil nyali tapi mulut keras. Raja Malam. Tatapan kekelaman tidak akan bangun tanpa alasan yang berutang padaku. Apalagi, Yang bisa menagih utang untukku. aku tidak bekerja untuk orang yang asal-usulnya tidak jelas. Aku juga tidak mau bernegosiasi dengan gadis kecil yang salah kuburan. Kalau begitu keluarlah dari kepalaku. Tidak bisa keluar. Kenapa? Kamu tadi sudah beresonansi dengan segelku. Bantu aku menemukan paku segel pertama. Kalau tidak, inspektorat akan menanyaimu alasannya. Orang biasa. Kenapa bisa menekan anomali tingkat B? Kamu mengancamku? Peringatan. Aku tidak terima. Kamu bisa lapor polisi sekarang bilang ada orang asing di kepalamu. Lalu jelaskan kenapa kamu salah berdoa di makam selama 5 tahun. Ulangi sekali lagi. Siapa sebenarnya kamu? Ye Huang, Identitas. orang malang yang terkurung di bawah kakimu. Kenapa ada di dalam tubuhku? Koreksi sedikit, aku tidak masuk ke tubuhmu, kesadaranmu menyentuh mulut segel, membangunkan Kuhe. Asal saja. Aku hampir terseret. Kamu bilang asal saja. Dia tidak datang untukmu.
Itu tetap tidak lebih baik. Dia belum pergi. Mulut segel menyala, tentu dia akan kembali. Bukankah tadi kamu suruh dia pergi? Pergi. Lalu sekarang apa ini? Dia tidak terima. Yang berguna datang, jangan bergerak. Kenapa aku harus dengar katamu? Karena kamu tidak bisa lari darinya. Jangan pakai cara biro pengawas itu. Diam. Caramu lambat setengah langkah. Aku bilang diam. Ikatan spiritual. Kunci 3 titik. Salah. Salah di mana? Kau menghalanginya. Omong kosong. Yang dia segel adalah mulut itu, bukan kamu. Lalu bagaimana caranya? Biarkan dia melihatku. Bukankah kau terkunci? Pinjam matamu sedikit. Jangan berpikir untuk itu. Ye Huang. Apa yang terjadi jika pinjam mata? Aku lihat sebentar. Lalu, Dia akan mundur. aku akan bagaimana? Lihat, kau juga tidak berani menjamin. Pembiasan cahaya bulu. Siapa yang mengajarimu? Biro pengawas. Mereka belum terlalu buruk. Jangan puji seperti kau yang mengajari. Gantian. Tidak. HMPH. Perintah ke-8. Kamu barusan mengendalikanku. Meminjam. Tanpa izin kamu terlalu lambat menolak. Ye Huang, sekali lagi, aku akan menyerahkan diri ke biro pengawasan. Bahkan jika mereka memasukkanku ke ruang observasi. Aku tidak akan biarkan kau sembarangan menyentuh kesadaranku. Cukup keras kepala. Aku bukan pintumu. Ingat, lain kali ketuk pintu. Tidak akan ada lain kali. Kalau begitu, kendalikan matamu dulu. Apa? Ada apa ini? Mata hantu sedang melawan. Mata hantu sudah hilang. Siapa yang bilang? Biro pengawasan telah memeriksanya. Mereka memeriksa apakah bisa digunakan. Bukan apakah masih ada atau tidak. Jelaskan. Mata hantu bawaan lahir. Itu adalah kekuatan kegelapan yang aku keluarkan. Apa katamu? 5 tahun lalu, pertama kali kamu ke sini. Tangismu lebih parah dari hari ini. Aku tidak menangis. Jongkok di depan prasasti sambil berlinang air mata. Hari itu segel retak sedikit. Kau memeliharanya menjadi mata hantu. Jadi selama ini kamu mengandalkan barangmu. Bukan? Kekuatan kegelapan itu milikku. Bisa masuk ke biro pengawas itu karena kemampuanmu sendiri. Lalu kenapa sekarang lepas kendali? Karena aku sudah bangun. Sumbernya sudah bangun. Tentu saja dia akan kembali. Dia mengenalimu. Juga mengenalku. Apa yang akan terjadi? Sebelum fajar, lubang matamu akan hancur. Kau tidak akan bisa melihat energi kegelapan lagi. Juga tidak bisa melihat cahaya. Ini yang disebut tenang? Aku sedang menghiburmu. Caranya unik. Kebanyakan orang tidak berkesempatan mendengarnya. Bagaimana menanganinya? Akhirnya kau bertanya yang inti. Jangan banyak bicara. Serahkan mata itu padaku. Diserahkan padamu? Artinya apa? Aku akan membongkar mata kegelapan untukmu. Membangun ulang lingkaran luar. Mulai sekarang tidak terdaftar di sistem biro pengawas. Apa imbalannya? Bantu aku mencari paku segel. Selain itu, Saat rekonstruksi, biarkan kesadaranmu sedikit terbuka. maksudnya membiarkanmu masuk. Hanya sampai pintu. Setiap penghuni bilang begitu. Aku tidak tertarik dengan peraturan biro pengawas. Kamu mau aku percaya padamu? Kenapa plakat penempatan ada di sini? Batu nisan ini bukan milik kakekmu. Aku tahu kau bilang begitu. Tapi ada hubungannya dengan dia. Hubungan apa? Paku penyegel pertama pernah ada di tangannya. Ye Huang. Hem. Kalau kau bohong padaku, aku akan mengembalikanmu ke segel. Kamu punya semangat. Katakan padaku cara melepaskan kesadaran. Kamu ingin hidup sekarang? Aku ingin mencari tahu. Kalau begitu pejamkan mata. Jangan anggap aku parasit. Lalu anggap apa? Penyewa. Sewa kamarnya mana? Sewa malam pertama. Aku akan merebut kembali kedua mata ini untukmu.
Merebut kembali atau mengambil Masih bisa memilih kata-kata. Berarti belum sampai yang terburuk. adalah merebut kembali atau mengambil. Pelepasan. Setelah pelepasan, apakah aku masih menjadi agen? Kau sudah diskors. Jangan bertele-tele. Kau tidak akan lagi menjadi pemegang mata hantu dalam registrasi. Bukankah itu artinya hilang? Sayang, Diam. Sayang pada lingkaran luar yang lepas kendali. Aku bilang diam. Su Xiao. Yang kamu sayangi bukanlah mata hantu. Tapi dirimu yang membuktikan dirimu berguna. Kamu sangat paham. Tidak paham. Terlalu banyak orang menganggap rantai sebagai tulang. Jangan pakai nada itu untuk menggurui aku. Kalau begitu ganti cara bicara. Tidak dilepaskan. Kau tidak punya kesempatan untuk menyelidiki kakekmu. Paku segel pertama benar-benar ada di tangan kakekku. Dahulu, Kenapa dia bisa mendapatkannya? kamu tidak akan bertahan sampai mendengar semuanya. Ye Huang. Ya. Setelah dipisahkan, masih bisa melihat Yuneng? Bisa, Jangan bohongi aku. bukan cara yang dulu. Yutong akan terbagi menjadi 2 lingkaran. Kamu adalah pengguna bersama. Kedengarannya lebih buruk. Memang, Kamu jujur juga. menggunakannya akan menyentuh aturanku. Agar lancar digunakan. Bekerja samalah denganku. Artinya kamu bisa mengekangku. Kamu juga bisa menutup pintu. Bagaimana cara menutupnya? Nanti setelah kamu belajar. Kamu baru saja masuk sekali tanpa izin. Jadi sekarang aku menunggumu setuju. Jika aku menolak, Aku akan tenggelam kembali ke mulut segel. lalu, Kamu menanggungnya sendiri. sanggupkah kamu? Tidak sanggup. Ayo lakukan. Hei, ekspresi seperti akan dieksekusi ini. Untuk siapa? Jika kamu masih omong kosong, aku akan menarik kembali. Kamu tidak akan. Jangan terlalu mengenalku. Bukan karena mengenal. Tapi kamu ingin hidup dan ingin menyelidiki. Juga ingin melunasi hutang padamu. Kalau begitu, sebaiknya kamu juga ingat baik-baik. Ingat apa? Yang aku setujui adalah transaksi penyelamatan nyawa, bukan kontrak budak. Baik. Tindakan di luar yang kamu katakan, Semuanya dianggap melanggar batas. Baik. Lagi, jangan panggil aku nak. Banyak permintaan, Bu Rumah. Jangan sentuh batunya dengan ujung jari. Kenapa? Yang kamu sentuh adalah pintu luar dari lubangi mata. Anggap saja itu kancing yang salah posisi. Aku buka. Kedengarannya masih tidak normal. Fokus. Jangan melawan. Aku tidak melawan. Tanganmu gemetar. Ini yang namanya reaksi normal. Kesadaranmu sedang menangkapnya. Aku bilang aku tidak melawan. Katakan pada dirimu sendiri. Dia bukan kamu. Apakah ini normal? Normal. Aku tidak bisa melihat warna. Melepas persepsi luar. Berapa lama? Tergantung seberapa cepat kamu melepaskan. Jika aku tidak melepaskan, Dia akan terus bertahan denganmu. bukankah kamu sangat hebat? Sekarang aku tinggal di luar pintu. Kuncinya ada di tanganmu. Ye Huang. Kalau begitu, apa yang aku lihat nanti kamu juga bisa melihatnya. Tergantung situasi. Jelaskan. Saat kamu membuka lingkar luar aku bisa meminjam sebagian penglihatan. Saat kamu menutupnya aku hanya bisa merasakan arah. Arah. Paku segel psionik berbahaya. Apalagi, Perubahan emosimu. itu baru sampai pintu. Emosi itu seperti celah pintu yang bocor angin. Sebaiknya kamu tutup celah itu. Tidak bisa ditutup. Lalu bagaimana aku tahu, kamu tidak akan mengintip ingatanku saat ada kesempatan? Kamu tidak tahu. Tenang, Bagaimana aku bisa tenang? aku bisa berbohong padamu.
Bilang aku tidak akan pernah. Lalu kenapa kamu tidak berbohong? Karena kamu akan dendam karena dalam ikatan simbiosis, yang paling ditakuti adalah kebohongan. Kalau begitu bersumpahlah. Kamu percaya sumpah? Tidak, Lalu kenapa suruh aku bersumpah? aku ingin mendengar suaramu yang terikat. Sebelum kamu melepaskannya secara sukarela, aku tidak akan mengintip ingatanmu. Ingat kata-kata ini. Sudah, tuan rumah. Langkah selanjutnya. Ada lagi? Pemisahan hanya mengeluarkannya dari lubang mata. Kamu tadi tidak bilang ada 2 langkah. Kamu juga tidak tanya. Ye Huang, Langkah ini perlu membuat tempat inang. di mana tempat inangnya? Di dada. Kamu bilang mata bukan di dada. Mata misterius hanya cocok sebagai jendela. Aku tidak setuju. Sudah terlambat. Raja Malam, Dengarkan aku, letakkan lingkaran luar kembali ke mata, kamu akan kehilangan kendali lagi sebelum fajar. Letakkan di dada. Jangkar dengan vitalitasmu baru dia akan mendengarkanmu. kalau kamu, Aku juga sama. apa maksudmu? Inti segelmu, Proyeksi sementara. kamu mau masuk. Tinggal. Kamu selalu bertindak dulu baru lapor. Kali ini tidak dihitung. Bagaimana menghitungnya? Kamu tadi bilang, mulai saja. Aku bilang melepaskan mata misterius. Setelah dilepaskan, harus ditempatkan. Penempatan membutuhkan aku. Su Xiao, tutup pintu. Masuk boleh. Kesepakatan terbentuk. Mulai hari ini kamu adalah tempat tinggal sementaraku. Jangan jatuh terlalu cepat, tuan rumah. Ye Huang. Ye Huang. Bagus, hari pertama penyewa masuk. Tuan rumah malah memutus internet dulu. Identitas Su Xiao. Status ditangguhkan untuk observasi. Izin akses sementara. Panggilan untuk Su Xiao. Sekarang tidak lagi. Kak Su Xiao, wajahmu pucat. Mau ke UKS dulu? Tidak perlu, aku akan melengkapi catatan semalam. Ketua Zhou bilang, setelah kamu kembali, jangan dulu menyentuh berkas. Aku tahu, setidaknya aku bisa ke koridor, kan? Su Xiao. Kamu pergi kemana tadi malam? Makam. Aku tanya, kamu pergi kemana? Bukan tanya di mana kamu taruh pelacaknya. Kak Wei, aku agak capek sekarang. Capek banget, sampai jalan kayak di atas kapas. Tadi malam pusat tidak bisa menemukanmu. Komunikasi juga putus. Di pihak Direktur Zhou sudah ngamuk. Dia marah, biarin. Ikut aku masuk. Aku baik-baik aja kok. Kamu bilang baik-baik aja sekali lagi, coba sekarang aku akan seret kamu ke klinik. Ruang istirahat. Ayo. Minum. Bilang.
Bilang apa? Jangan pura-pura dengan fluktuasi energimu. Su Xiao, lihat aku. Kak Wei, Lihat aku. Jangan menghindar. aku tidak menghindar. Dulu, di saat seperti ini kamu sudah melotot. Sekarang juga ingin. Ada apa? Mataku yang misterius hilang. Lemari segel arai visionik. Tidak ada sama sekali. Apa yang terjadi tadi malam? Aku melihat sesuatu di makam kakek. Apa itu? Nisan tanpa nama. Di bawahnya ada pola segel. Di pemakaman Angsi ada segel tidak terdaftar. Kamu menyentuhnya? Bukan menyentuh. Dia yang mendekatiku duluan. Siapa lagi? Sebuah kesadaran yang terperangkap di dalam. Apa yang dia lakukan padamu? Melepaskan mata sionik. Kamu setuju? Aku setuju dia menyelamatkanku. Su Xiao, kamu tahu nggak betapa berbahayanya pernyataan ini? Tahu. Tahu tapi tetap setuju? Kalau aku nggak setuju, aku nggak akan bertahan sampai pusat pertemuan sebelum fajar. Jadi kamu pergi sendirian ke makam. Sendirian bertemu segel. Sendirian membuat kesepakatan. Lalu sendirian terbangun di luar. Rangkumannya lengkap. Kamu masih tertawa. Kalau nggak tertawa, gimana? Kamu harusnya memanggilku. Komunikasi putus. Kalau putus, kamu nggak bakal lari. Nggak bisa lari. Maka kamu nggak akan takut. Kak Wei, diam. Aku nggak nangis. Aku tahu. Aku benar-benar nggak nangis. Kalau begitu anggap saja aku ingin memelukmu. Tenang saja, Yutong sudah hilang, ya sudah. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kalau begitu, lihat saja dengan mata orang biasa dulu. Departemen pengawasan tidak akan menerima orang biasa. Kakak mau, aku bisa menghalangi Pak Zhou untukmu. Asal kamu tertawa, itu sudah cukup. Masalah makam akan aku selidiki untukmu. Prasasti tanpa nama dan segelnya akan diurus. Catatannya akan aku baca satu persatu untukmu. Kamu akan terlibat. Aku sudah 6 tahun di unit arsip. Aku paling jago berpura-pura tidak bersalah. Kak Wei, jangan bilang siapa-siapa kalau mata gaibku hilang. Mungkin Pak Zhou sudah tahu. Kenapa? Tadi malam CCTV sempat mati, subuh nyambung lagi. Sistem menandai kejanggalan. Seberapa aneh? Aku tidak punya akses ke laporan lengkap. Bahkan kamu pun tidak punya akses. Makanya aku mencarimu. Siapa? Asisten Cheng dari kantor Pak Zhou. Dia baru kembali. Dia perlu istirahat. Perintah kepala. Suruh kepala datang sendiri. Komisaris Lin, jangan menghalangi prosedur. Prosedur. Hal pertama setelah kembali, bukan evaluasi medis. Sejak kapan berubah jadi pemanggilan langsung kepala? Bukan pemanggilan, ini pemeriksaan, duduklah. Tidak bisa dihindari. Aku temani kamu. Su Xiao, kepala memerintahkan kamu segera ke ruang pemeriksaan. Alasannya? Laporan kondisimu sangat tidak biasa. Apa yang tidak biasa? Tidak bisa dijelaskan dalam wewenang saya. Su Xiao, jangan pergi sendirian. Bangun. Ada apa? Tidak apa-apa. Jangan pergi ke ruang deteksi. Laporan menunjukkan ada sumber respons energi gelap kedua di dalam tubuhmu. Tuan rumah. Mereka tidak memeriksa mata gelapmu. Mereka memeriksa aku. Jangan memaksakan diri. Kakak Wei, temani aku ke pintu saja. Aku tidak bisa masuk. Kepala ruang deteksi memiliki otoritas. Kau akan terlibat jika memaksa masuk. Jika ada yang tidak beres, langsung minta berhenti. Apa minta berhenti saat deteksi berguna? Baik berguna atau tidak, kau tetap harus minta.
Komisioner Lin, kau melampaui wewenang. Peduli pada rekan kerja juga dibilang melampaui wewenang. Personel tidak termasuk dalam lingkup investigasi arsipmu. Dia temanku. Pusat tidak berjalan berdasarkan hubungan pribadi. Masuk ke dalam. Apa yang diperiksa? Sumber respons anomali dari tautan kontrak residusionik. Kalau ada yang aneh gimana? Dikelompokkan sesuai aturan penanganan kasus abnormal. Setelah dikelompokkan, Observasi, batasi, isolasi, dan limpahkan. Pak Direktur, dia belum diklasifikasikan. Jadi, sekarang diperiksa, bisa saya tolak? bisa ditolak, tetapi akan dicatat sebagai tidak kooperatif dalam penyelidikan. Penangguhan jabatan observasi dinaikkan menjadi observasi paksa. Penangguhan jabatan observasi Kedengarannya dinaikkan banyak menjadi pilihan. observasi paksa. Pusat tidak pernah menghilangkan pilihan, hanya mencatat konsekuensinya. Pemindaian dasar dimulai. Identitas dikonfirmasi, Su Xiao. Status, penangguhan jabatan observasi. Akses terkunci. Santai saja, Coba kamu berdiri di dalam lalu santai, aku lihat. Su Xiao, tetap kooperatif. Aku selalu kooperatif. Detak jantungmu tidak stabil. Dianggap abnormal. Kalau detak jantung stabil, itu baru aneh. Mata pengetahuan. Pak Direktur, hasil pemeriksaan awal mendekati orang biasa. Mendekati bukan berarti. Memasuki pemeriksaan aturan. Pemeriksaan dasar mencakup ini. Laporanmu bukan hal dasar. Direktur Zhou, ini termasuk item tambahan. Saya memiliki otoritas direktur. Otoritas sangat berguna. Aturan digunakan untuk memastikan pusat tidak ditarik ke dalam kekacauan oleh faktor yang tidak diketahui. Perintah aturan. Koneksi mental tidak terdeteksi. Lanjutkan. Residu mata 0 Direktur, pupil gelap benar-benar terlepas. Raja Malam. Deteksi anomali. Sumber respons naik. Nilai meluap. Direktur. Stabilkan susunan. Susunan tidak menerima umpan balik. Perintah aturan kalibrasi orde kedua. Koneksi anomali tidak dikenal. Sumber respons tidak dapat dilokalisasi. Peringatan, pemetaan aturan gagal. Apa sebenarnya yang ada di dalam tubuhmu? Ketua sedang menyelidiki, kan? Jawab aku. Aku tidak tahu. Apa yang kamu sentuh di makam tadi malam? Sudah kubilang, prasasti tanpa nama menyegel kesadaran. Nama. Jangan bilang, Menyembunyikan informasi akan mempengaruhi tingkat penanganan. Kalau begitu aku mau tanya satu hal. Katakan. Jika aku bilang, apa yang akan pusat lakukan padanya? Paham. Kamu tidak berhak menawar untuk bagian abnormal. Kalau begitu, kamu juga tidak bisa mengharapkan aku memberikan informasi gratis. Kamu bernegosiasi dengan pusat? Aku melindungi diriku sendiri. Putusan akhir. Fisik manusia biasa. Tidak ada reaksi energi kegelapan? Terhubung dengan anomali yang tidak diketahui. mesin mereka tidak terlalu pintar. Kamu pintar sampai hampir memicu alarm penuh. Keluar. Bagaimana? Masih berdiri. Masih bercanda di saat seperti ini. Hasilnya menarik. Fisik manusia biasa.
itu berarti dia tidak berbahaya. Laporan juga menunjukkan tautan tidak dikenal dan anomali. Tidak diketahui tidak berarti berbahaya. Yang tidak diketahui itu sendiri adalah risiko. Jadi, bagaimana Anda akan menangani saya, Direktur? Mulai sekarang, Anda ditetapkan sebagai objek observasi. Dia sudah diskors dan dalam pengamatan. Tingkatnya berbeda. Anda akan membekukannya. Izin operasi dan tunjangan, mulai hari ini dibekukan. Dia baru saja kehilangan Yutong. Kamu membekukan tunjangannya? Pusat ini bukan lembaga amal. Berapa kali dia melakukan tugas lapangan? Tidak tercatat di file Anda. Prestasi tidak menghilangkan risiko. Risiko baris pertama adalah fisik manusia biasa. Baris terakhir adalah anomali tautan tidak dikenal. Kamu masih objek observasi. Apakah objek observasi wajib datang setiap dipanggil? Sepertinya tidak. Kamu ingin meninggalkan pusat? Saya ingin pulang dan tidur. Tanpa izin, tidak boleh meninggalkan kota ini. Boleh, Laporkan posisi setiap hari. boleh. Pemeriksaan sudah selesai. Kita bisa pergi. Lin, tinggal. Kenapa? Dia mengganggu proses pemeriksaan, perlu penjelasan. Su Xiao. Ada banyak cara untuk membuktikan nilai. Besok jam 9. Penyelidikan tingkat rendah di distrik selatan kota tua. Orang biasa juga bisa ikut. Pak, dia perlu istirahat. Kamu bisa menolak. Pergi. Saya tanda tangan. Jangan dipaksa. Kamu setuju dengan cepat. Bukankah kamu yang menyuruhku pergi? Aku hanya mengusulkan. Nada bicaramu tidak seperti usulan. Tunjangan sudah dibekukan, apa alasanku untuk tidak patuh? Manusia memang merepotkan. Sedikit uang saja bisa membuat orang tunduk. Sewa rumah, listrik, air, uang makan, semuanya merepotkan. Aku tidak punya mata uang kalian. Kalau begitu diam. Su Xiao. Ya. Skorsing sementara pencabutan kemampuan. Prosedur kompensasi kehilangan kemampuan karena tugas. Lencana. Perlu dikembalikan. Kredensial akses tidak boleh disimpan. Bahkan sebagai kenang-kenangan tidak boleh. Aturan. Payung hitam terdaftar di bawah ruang perlengkapan pribadi, bukan standar pusat. Bisa dibawa. Terima kasih. Sama-sama, sesuai prosedur. Tanda tangan. Nama ini tidak bisa diganti? Apa? Kedengarannya seperti saya masuk lemari arsip lama. Ini template sistem. Apakah ada kehilangan sementara? Tidak ada. Menunggu pemulihan. Tidak ada. Kalau begitu masih hidup dong. Tolong jangan mengganggu antrian di belakang. Prosedur selesai, akses pintu langsung dinonaktifkan, kartu identitas hanya bisa melaporkan lokasi harian, dan registrasi akses objek observasi. Mulai sekarang masuk gedung ini harus reservasi dulu. Pada prinsipnya ya, Kalau besok pergi ke distrik selatan kota tua untuk membantu penyelidikan. akses sementara. Setelah tugas otomatis ditarik kembali, lumayan asyik. Silakan tanda tangan. Uang santunan masuk dalam 3,5 hari kerja. Jumlahnya benar. Dihitung sesuai standar pusat. Tidak boleh menerima tugas sebagai petugas lapangan. Tidak boleh menerima tugas sebagai petugas lapangan. Tidak boleh menggunakan saluran komunikasi internal pusat. Tidak boleh memasuki area pelatihan, area arsip, area penyegelan,
Kalau ruang istirahat, Tidak boleh masuk kecuali diperlukan. kalau lemari saya sebelumnya, Barang pribadi harap diambil sebelum jam 18.00. Jika lewat waktu, akan disegel serentak. ada yang lain? Ada? Lebih sederhana dari magang. Kak Su Xiao. Saran saya, cepatlah beradaptasi. Aku akan berusaha. Izin tidak valid. Izin observasi. Mbak Su. Aku masih ada laporan yang harus dikumpulkan. Pergilah. Jaga diri. Dia takut padamu. Bukan takut. Lalu apa? Canggung. Apa bedanya? Takutnya dia merasa aku membawa bahaya. Kehilangan kemampuan karena tugas. Sebenarnya juga tidak apa-apa, hidup biasa. Hidup biasa hanyalah kemewahan bagimu. Sudah kubilang jangan pakai kata itu. Tidak suka juga tidak akan hilang. Kalau begitu, pergilah dari sini. Untuk sementara tidak bisa. Kebetulan, aku juga tidak ingin mendengarkanmu bicara. Kamu bisa terus membohongi dirimu sendiri. Berpura-pura tidak ada yang menunggumu di selatan kota tua. Aku hanya ingin istirahat sebentar. Istirahat boleh. Lari tidak boleh. Apa hakmu mengatur aku? Karena sekarang aku tinggal di hatimu. Heh, kamu malah percaya diri. Tinggal sementara, tetaplah tinggal. Heh, orang dari jurang dalam semuanya tidak tahu malu. Aku bukan manusia. Baik, kamu menang. Apa sebenarnya paku di kawasan selatan kota tua itu? Raja Malam. Besok kamu akan lihat sendiri. Aku benci teka-teki. Aku juga benci ditebak. Paku yang kamu maksud adalah segel. Ini adalah penanda sekaligus batasan. Apa yang terjadi jika dicopot? Tergantung apa yang ingin dilakukan orang yang mencopotnya. Bagaimana jika Zhou Mingyuan tahu? Dia mungkin sudah tahu. Masih ingin menjual bunga sekarang? Iya. Tapi aku harus memastikan dulu masalah yang kau bawa ini. Ada kemajuan. Jangan puji aku tidak tertipu. Lalu mau apa? Kopi? Diam, Wah, bukankah ini Su Xiao, si jenius dulu? Kenapa diusir? Sedang pura-pura kasihan di sini? Zhao Qi. Sulit bagimu untuk mengingatku. Kukira mata si jenius sudah buta. Ingatannya juga ikut hilang. Bang Zhao, sudahlah. Su Xiao dulu mengandalkan mata bayangan untuk memilih misi. Sekarang, hanya tubuh biasa. Sungguh adil. Kamu datang khusus untuk peduli padaku? Peduli, aku datang untuk mengingatkanmu. Besok di kawasan selatan kota tua, jangan jadi beban. Direktur Zhou memasukkanmu ke daftar investigasi bersama. Kami satu tim harus membawa satu beban tambahan. Kamu juga ikut? Aku memimpin tim anomali tingkat rendah. Bahkan terlalu mudah untuk latihan pendatang baru, tapi harus ditambah seorang pengamat. Katakan, apakah inisial? Kamu bisa minta ganti orang ke Direktur Zhou. Kamu pikir aku nggak minta? Ditolak. Kalau begitu, teriak padaku nggak guna. Su Xiao, jangan kira kamu masih seperti dulu, orang yang bisa melihat celah energi bayangan. Besok sebaiknya kamu di belakang barisan. Jarang bicara, jarang sentuh barang. Kalau ada masalah, nggak ada yang bersihin.
Kamu selesai bicara? Kenapa? Nggak terima? Aku lagi mikir sesuatu. Apa? Kamu begitu takut aku jadi beban? Kenapa sengaja tunggu di pintu? Jangan sok pintar. Sebenarnya apa investigasi bersama di distrik selatan kota lama itu? Briefing tugas besok pagi dikirim. Anomali tingkat rendah, butuh kamu pimpin tim. Hei, Aku mau. malah perlu datang peringatkan aku? Su Xiao, jangan lupa statusmu sekarang. Objek observasi. Syukur kamu tahu. Objek observasi juga punya hak mencatat. Apa? Tadi gerakan cambuk hijau kamu terekam otomatis oleh kartu akses. Di pintu hati, melakukan intimidasi kemampuan terhadap objek observasi. Menurutmu, Direktur Zhou suka nggak trik kecil di luar prosedur seperti ini? Oke. Besok di distrik selatan kota lama, aku lihat, apakah kamu masih bisa bicara seenaknya. Aku juga ingin lihat. Oh iya, Su Xiao, Masih ada urusan? setelah kejadian semalam di Lingyuan, titik anomali di distrik selatan kota lama kebetulan muncul di sebuah toko bunga tua. Bukankah kamu ingin jadi orang biasa? Besok kamu bisa lihat-lihat tokonya lebih awal? Itu bukan anomali rendah. Apa itu? Seseorang menusuk paku saya ke dalam mimpimu. Ke dalam mimpiku? Izin observasi. Wah, jadi objek observasi ya. Minggir. Lubangnya masih ada, lencananya hilang. Hari ini aku tidak ada waktu untuk cari perhatian denganmu. Su Xiao. Kamu belum sadar kenyataan? Yutong hilang. Otoritas hilang. Tunjangan pun dibekukan. Sekarang kamu berdiri di sini hanya dengan kartu abu-abu? Abu-abu cocok denganmu? Dia menginjak wajahmu. Diam. Kamu tahan juga. Ini pusat. Jadi, Aku bertindak. Dia menulis laporan. Kamu bisa bayar sewaku, aku akan dengar katamu. Su Xiao. Dulu kamu mengandalkan Yutong. Berani menolak rencana siapapun, berani mengkritik tugas siapapun. Sekarang tanpa mata itu, masih pura-pura tenang? Aku menolak rencanamu. Karena rute evakuasi salah, kamu masuk ke zona fluktuasi anomali. Tugas itu akhirnya tidak apa-apa? Karena Ling Wei mengubah rute mendadak. Jangan pakai Ling Wei untuk menekanku. Dia sendiri mungkin tidak bersih sekarang. Apa katamu? Kalian berdua jago akting. Yang satu tidak mau keluar pusat meski sudah kehilangan kemampuan. Yang satu keluar lab pura-pura baik-baik saja. Sebelum bubar, tim jenius ini masih mau panggung terakhir. Wang Hao. Jangan bawa-bawa Ling Wei. Kasihan? Aku peringatkan kamu. Peringatkan apa? Koridor pusat juga punya rekaman. Hahaha. Selain pakai aturan buat menakut-nakuti, apa lagi yang bisa? Bang Wang, jangan di sini. Aku tahu batasanku. Biarkan dia lihat apa artinya orang yang masih punya kemampuan. Kamu mau apa lagi? Menonton pertunjukan? Jangan bikin masalah. Peluru pertama akan menyenggol telinga kananmu. Yang kedua di garis bahu, yang ketiga di sekitar pos payung. Tembakan bayangan berturut-turut. Cukup tahan banting. Dia mau menyentuh surat pemberitahuanmu. Wang Hao, berhenti. 1000 benang bayangan. Ling Wei. Kamu terlalu ikut campur, kan? Koridor dalam pusat. Melepaskan kekuatan bayangan untuk menguji objek pengamatan. Panggil tim inspeksi atau tulis sendiri penjelasannya. Aku tidak menyentuhnya. Jadi menurutmu ini tidak masalah? Aku hanya berlatih kontrol mikro. Kalau begitu aku juga latihan. Kamu yakin masih bisa bertahan? Mau coba? Kau lindungi dia hari ini. Tidak bisa lindungi dia besok.
Misi di distrik selatan kota tua? Dia tetap harus pergi. Itu juga misi, bukan tempatmu melampiaskan amarah. Melampiaskan amarah? Hah. Kalian benar-benar merasa diri kalian penting. Wang Hao. Tembakan bayangan beruntun. Pas juga sudah merekam. Zhao Qi tadi sudah memberi contoh sekali. Kalian hari ini suka sekali membantu saya menghapus bukti. Bang Wang, ayo pergi. Kalau benar-benar sampai ke tim inspeksi, tidak enak dilihat. Baik. Kamu sekarang tinggal punya mulut ini dan kartu ini. Cukup. Besok di distrik selatan kota tua. Jangan sembunyi di belakang Ling Wei. Kenapa kamu keluar? Pemeriksaan kan belum selesai? Ku dengar ada yang mengganggu pengangguran di rumahku. Masa aku tidak datang? Siapa yang nganggur? Kamulah. Lencanamu sudah hilang. Masa aku tidak boleh menyesuaikan diri dengan panggilan baru? Tadi makasih. Jangan begitu. Kalau kamu benar-benar mau terima kasih, besok di distrik selatan kota lama jangan banyak gaya. Kapan aku banyak gaya? Tadi. Aku tidak mundur. Itu namanya banyak gaya. Aku tidak bisa selalu mundur. Aku tahu. Ling Wei. Tidak apa-apa, penyakit lama. Ada apa dengan pergelangan tanganmu? Kau mau bohongi siapa? Benar, pakai 1000 benang terlalu sering jadinya begini. Istirahat sebentar saja. Apa yang dilakukan Zhou Mingyuan padamu di ruang pemeriksaan? Tidak ada. Ling Wei. Su Xiao, sekarang jangan urusi aku. Benangnya ditarik balik oleh seseorang. Apa maksudnya? Benang peraknya tidak lepas kendali. Itu sedang merespons sesuatu. Distrik Selatan Kota Lama. Ayo, ambil dulu lemarimu. Kalau terlambat, benar-benar akan disegel. Besok kamu juga pergi? Pergi. Sebagai siapa? Dukungan tim. Siapa yang mengatur? Zhou Mingyuan, aku baik-baik saja. Tadi aku terus mengontrol garis. Bebannya agak tinggi. Setiap kali kamu berbohong, kamu selalu tertawa dulu. Kalau kamu khawatir, wajahmu cemberut, kita impas. Ling Wei. Jangan macam-macam. Sebenarnya tidak ada masalah besar. Apa yang Zhou Mingyuan suruh kamu lakukan di ruang pemeriksaan? Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin membuatmu ditugaskan mendukung tim di distrik selatan kota lama. Apa dia tahu itu ada hubungannya dengan toko bunga Hejian? Kamu dengar dari siapa? Jawab dulu. Su Xiao, sekarang kamu tidak seharusnya memusatkan perhatian padaku. Lalu di mana? Fokus pada besok distrik selatan kota lama tidak sederhana. Kamu kehilangan Yutong. Lagi pula statusmu sebagai pengamat. Setiap langkah akan dicatat, kamu tidak boleh salah. Jadi kamu mau menggantikan aku untuk membuat kesalahan? Ling Wei, aku tidak perlu kamu menanggung bebanku. Dulu kamu tidak bilang begitu. Dulu? Hei, Dulu kamu bilang, kita berdua adalah mitra. Siapa yang siap, dialah yang maju. Itu tugas? Sekarang kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Tunjukkan padaku. Jangan sentuh. Bukan ditujukan padamu. Lalu untuk siapa? Untuk diriku sendiri. Sudahlah, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Kamu mau bukti, kan? Akan kutunjukkan. Lihat apa? Lihat aku baik-baik saja. Jangan gunakan kemampuan. Jika tidak melihat, kamu akan terus curiga. Aku bisa curiga. Tapi kamu tidak akan tenang. Hanya sesaat, 1000 benang kembali. Bebannya sangat rendah. dia menipumu. Ling Wei, berhenti. Su Xiao. Biarkan aku membuktikannya sekali. 1000 benang kembali. Ini yang kamu selidiki. Ya, tadi malam Zhou Mingyuan memintaku memeriksa ulang residu aneh di distrik selatan kota tua. Aku hanya melihat ini. Apalagi? Tidak ada. Kamu berbohong lagi. Apa yang ada di dalam pintu? Putuskan,
aku bisa kendalikan. Bagaimana cara memutuskannya? Biarkan dia melepaskan benangnya sendiri. Potongan gambar ini sangat penting. Aku tidak ingin gambar. Su Xiao, di dalam distrik selatan kota tua ada. Aku bilang putuskan. 1000 benang kembali habis. Ah. Lihat, tidak apa-apa. Ini disebut tidak apa-apa? Saat kembali bertemu respon aneh itu biasa. Biasa sampai benangmu terseret ke arah sebaliknya. Lin Wei, sebenarnya apa yang kamu lihat? Aku melihat ada payung di toko bunga. Payung apa? Payung hitam. Mirip dengan yang kamu pegang. Ada lagi? Tidak ada. Lin Wei, Sungguh tidak ada. Aku harus kembali ke ruang deteksi. Kalau terlalu lama, Zhou Mingyuan akan bertanya. kalau kamu kembali sekarang, dia tidak akan bertanya. Akan. Lalu kenapa kamu kembali? Tidak mungkin dia turun sendiri mencariku. Jangan pergi besok. Memerintahku? Memohon padamu. Kalau aku tidak pergi, kamu sendirian lebih berbahaya. Aku akan cari cara. Kamu sekarang bahkan tidak punya penglihatan energi hantu. Masih ada otak. Su Xiao, Aku di sini. kalau begitu, bawa otakmu dengan baik. Jangan sok kuat besok. Kamu janji padaku. Hari ini jangan pakai Qianxi lagi. Baik, Besok juga jangan pakai waktu mundur. ini belum tentu. Lin Wei, Di lokasi misi aku tidak bisa menjamin. Aku pergi, kamu ambil barang. Jangan sampai lemari benar-benar disegel. Mengharukan. diam. Benang 1000 miliknya sudah dirusak oleh hantu rambut hingga ke intinya. Tadi itu bukan umpan balik. Itu tarikan. Jelaskan. Setiap kali dia menggunakan benang 1000, dia menanamkan benda itu ke jalur spiritualnya sendiri. 2 kali lagi, dia akan menjadi entitas dendam baru. Omong kosong. Kau berharap aku bicara omong kosong? Dia tadi masih bisa memutusnya. Jadi masih ada 2 kali lagi. Kau punya cara untuk menyelamatkannya, kan? Tentu ada. Bilang. Jangan buru-buru, aku tinggal di sini. Masa aku kerja gratis? Apa yang kau mau? Bayar sedikit sewa. Sewa apa? Malam ini, buka pintu mimpi. Apa maksudnya sewa? Ye Huang, Ada, tuan rumah. jangan ganti panggilan sembarangan. Ini di mana? Di hatimu. Aku menyuruhmu masuk, bukan menyuruhmu menyeretku masuk. Koreksi sedikit. Kamu yang pertama tanya soal sewa. Ya, jawab. Sederhana. Menguasai tubuhmu sepenuhnya selama sehari. Untuk urusan pribadi. Kamu bilang apa? Pinjam tubuh untuk sehari. Tidak mungkin. Tolaknya tegas banget. Jangan pernah berpikir. Tubuhku bukan izin sementara. Wadah murni. Memang lebih mahal sedikit dari kartu akses. Kamu akhirnya mengakui. Mengakui apa? Kamu terus menatap tubuhku. Aku tinggal di dalamnya. Lalu? Jadi aku lebih tahu darimu apa yang bisa dia lakukan. Ye Huang, aku tanya sekali lagi, kamu mau pinjam tubuhku untuk apa? Urusan pribadi. Urusan pribadi apa? Kamu tidak perlu tahu. Aku perlu. Kamu tidak perlu.
Kalau begitu, transaksi dibatalkan. Ling Wei juga dibatalkan. Jangan ancam aku dengan dia. Kamu bilang dia masih punya 2 kali. Bisa. Gimana cara menyelamatkannya? Bayar sewa dulu. Kau tidak pernah mau bernegosiasi denganku. Oh. Kau hanya memaksaku. Bukan aku yang memaksamu. Tapi Fagui. Tapi Zhou Mingyuan. Tapi identitas pengamat yang diberikan pusat. Tapi Qianxi yang masih akan digunakan Ling Wei. Jangan bersih-bersih diri. Kau sadar diri. Aku sadar. Makanya aku tidak bisa setuju. Menyerahkan tubuh padamu sehari, siapa tahu aku bisa kembali atau tidak. Kau takut dirasuki. Apa itu susah dipahami? Susah. Ye Huang, Karena kalau aku benar-benar mau merasuki, kau tidak punya hak tawar-menawar. lalu kenapa tidak menjelaskan? Menjelaskan padamu. Apa kau akan setuju? Setidaknya aku tahu apa yang akan kau lakukan. Mengauditku dengan loyalitas dan disiplinmu itu. Kalau itu akan menyakiti orang, tentu aku akan mencegah. Makanya aku tidak bilang. Kau, Su Xiao, ku beri waktu 10 napas. apa maksudmu? Apa hakmu menghitung mundur? Dia berjanji hari ini tidak akan menggunakan Qianxi. Besok aku akan menghentikannya. Kau pakai apa untuk menghentikannya? Identitas pengamat. Mata gelap yang tersegel. Atau payung yang tidak bisa sembarangan dibuka itu? Diam. Ye Huang, 2. Di lokasi misi, aku tidak bisa menjamin. 3. Untuk menyelamatkannya, kau butuh tubuhku. Bukan. Menyelamatkannya hanya sekalian. Meminjam tubuh adalah sewa. Sekalian. Nyawanya hanya sekalian. 4. Jawab aku. 5. 6. Jika aku setuju, kau harus menjamin dia aman. Tidak bisa menjamin semuanya. Kalau begitu, jangan bicara. Kau bisa mencabut erosi. Bisa menekan. Bisa memutuskan tarikan. Mengeluarkannya dari jaring itu. 8. Selama meminjam tubuh, apa kesadaranku? Tidur. Setelah aku bangun, apa yang akan hilang? Tergantung suasana hatiku. Bohong. Ingatan dan rohmu tidak akan berkurang. Kau hanya kehilangan kendali sehari. Apa alasan aku percaya padamu? Kau tidak punya pilihan yang lebih baik. 9. Aku pergi. 10. Aku setuju. Tapi ada syarat. Katakan. Pertama, jamin keamanan Ling Wei. Setidaknya besok jangan sampai lepas kendali karena Qianxi. Bisa. Jangan lakukan hal yang tak bisa diperbaiki. Siapa yang mendefinisikan tak bisa diperbaiki? Aku, Bagaimana kau mendefinisikan sambil tidur? kalau begitu tulis dalam kontrak. Melanggar batas akan menyakiti dirimu sendiri. Kau bisa mengatur kontrak. Tidak, Lalu berani kau menuntut? kau ajari. Bagaimana? Tidak berani. Provokasi itu kasar. Yang penting berguna. Yang ketiga, Ketiga, setelah selesai, harus dikembalikan padaku. Tuliskan, baik. Syaratmu terlalu banyak? kalau keberatan, jangan sewa. Kau tidak boleh menyentuh Ling Wei. Tadi aku sudah janji melindunginya. Berbeda, kau tidak boleh memanfaatkannya. Jangan menipunya. Jangan biarkan dia membayar harga untukmu. Kau menganggapnya sangat penting. Dia rekanku. Hanya rekan. Deal. Apa ini? Sewa menyewa.
Aku belum tanda tangan. Kamu tadi bilang setuju. Lisan juga terhitung. Di sini, pikiran aja terhitung. Ye Huang. Sebaiknya kau ingat apa yang kau janjikan. Ingatanku bagus. Kalau aku bangun dan sadar kau membohongiku, Akan kau apakan? aku akan mengusirmu dari tubuhku. Silakan. Pakai payung. Ada ambisimu. Tunggu. Ada apa lagi? Ling Wei, Aku yang ngurus. kau mau pakai tubuhku menemuinya. Baru tanda tangan langsung ingkar. Kau tak boleh bicara sembarangan dengan mukaku. Tenang, aku tak tertarik merayu orang. Sebaiknya begitu. Bersiaplah tidur, tuan rumah. Lain kali kau buka mata. Semoga kau masih kenal dirimu sendiri. Ye Huang, apa maksudmu? Lindungi Ling Wei. Siap. Hari pertama, ya. Ye Huang. Jangan sembarangan gerak-gerakin tubuhku. Diam dan lihat saja. Ingat, Jangan juga bicara sembarangan pakai wajahku. kau sangat khawatir dengan wajah ini. Ye Huang, Sampai. Ling Wei, fluktuasi energi gelapmu terlalu tinggi sekarang. Kamu harus mengajukan isolasi observasi. Jangan sentuh tanganku. Polanya menyebar. Qianxi tidak bisa digunakan lagi. Kita harus lapor ke pusat. Lapor lalu aku diberhentikan. Ling Wei, ini prosedurnya. Prosedur kesampingkan dulu. Jalur di wilayah selatan kota lama tidak boleh putus. Kau tidak boleh pergi lagi. Aku bilang aku masih bisa mengendalikannya. Ling Wei, Su Xiao. Siapa kau? Ling Wei, dia adalah pengamat Su. Ada apa? Su Xiao tidak akan menatapku seperti itu. Pengamat Su, apa maksudmu? Apa yang kau lakukan pada Su Xiao? dia sedang tidur. Suruh dia keluar. Sekarang tidak bisa. Jangan pakai Qianxi. Aku tidak peduli kau makhluk apa. Keluar dari tubuhnya. Jangan sentuh dia, Ye Huang. Lihat dengan jelas. Kamu bukan dia. Belum. Sementara. Dia yang berjanji. Hem. Demi aku. Jangan bicara. Coba tebak. Dia lebih pandai mempertimbangkan dari yang kamu kira. Jangan gunakan suaranya untuk bicara seperti itu. Kalian berdua suka ikut campur. Wajah dan suara ini. Apa yang kamu inginkan darinya? Sewa. Sewa apa? Dia ngekos di hidupku. Aku ngekos di tubuhnya. Hitungannya jelas. Komandan Lin, apakah perlu memberitahu Direktur Zhou? Tidak perlu. Keluar. Apakah dia akan kembali? Iya, Kapan? 1 hari lagi. Jika kamu bohong padaku, Apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan mencari cara untuk menarikmu keluar dari tubuhnya. hah, Kurang lebih sama seperti yang dia katakan. berhenti. Ada apa dengan Qianxi? Bukan masalah Qianxi. Lalu apa? Ada tarikan di dalam tubuhmu. Siapa yang memasang? Akarnya ada di cermin rias 3 tahun lalu. Cermin apa? Kau dengar itu? Jelaskan. Temukan. Hancurkan. 3 tahun lalu aku menyentuh banyak benda aneh. Kau suruh aku cari yang mana? Yang bisa memantulkan sisi yang tidak ingin kau lihat.
Teka-teki tidak berguna bagiku. Kalau begitu, biarkan Su Xiao bangun dan menemanimu menyelidiki. Kau tidak bisa memberitahuku sekarang. Bisa, Lalu kenapa tidak bilang? karena kau akan segera mencarinya sekarang. Kau menghalangiku? Su Xiao sudah bayar sewa, menyuruhku menjagamu agar tidak kehilangan kendali karena Qianxi. Tidak bayar biaya untuk membiarkanmu berkeliaran. Saat dia setuju denganmu. Apakah dia sangat marah? Kenapa kau tidak biarkan dia selesai bicara? Kau ingin dengar, Itu yang ingin dia katakan padaku. jadi aku tidak mau dengar. Aku janji tidak menipunya. Tidak memanfaatkannya. Kau tadi hampir membuatnya marah setengah mati. Dia baik-baik saja. Bisakah kau tidak bicara seenaknya? Tidak bisa. Kau biasanya selalu menekan emosi di sini. Jangan menganalisisku. Sulit untuk tidak menganalisis. Singkirkan ekor. Ekor apa? Ada yang mengikuti. Orang dari pusat. Bukan. Zhong Mingyuan. Dia tidak punya nyali. Hantu rambut. Bukan bau anyir itu. Siapa itu? Mengikuti selama ini. Tikus kecil dari keluarga Guli. Keluarga Guli. Keluarlah. Kak Su Xiao, jalan sendirian malam hari tidak aman? Pura-pura saja. Aku Li Changlan. Tetua keluarga Guli. Hari ini hanya lewat. Lewat gedung pusat. Lewat luar ruang medis. Lewat 3 sudut kamera. Lalu lewat di belakangku. Sepertinya indera Su Xiao lebih tajam dari data. Yang kamu lihat bukan data. Oh. Yang kamu lihat adalah wadah. Kak Su Xiao, karena tahu kata ini, pasti juga tahu keistimewaanmu sendiri. Tahu sedikit. Keluarga Guli tidak berniat jahat. Menatap tubuh seorang gadis kecil. Masih bilang tidak berniat jahat. Gadis kecil? Anda sepertinya tidak menganggap tubuh ini sebagai diri sendiri. Sedikit kemampuan. Hanya memastikan. Memastikan siapa aku. Memastikan apakah Su Xiao masih Su Xiao. Hasilnya, Ini bukan teknik keluarga Su. Karena Anda menggunakan tubuhnya. Anda harus mengerti, jika wadah ini jatuh di tempat yang salah akan menimbulkan banyak masalah. Anda mengajari saya. Saya hanya mengingatkan. Mengingatkan siapa? Mengingatkan Anda. Dan juga mengingatkannya. Kembali dan beritahu keluarga Guli. Bahwa tubuh ini sekarang sudah ditempati. Kakak Su Xiao, jika kau bisa mendengar. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Jangan percaya pada apapun yang tinggal di dalam tubuhmu. Begitu wadah murni ini membuka pintu, yang datang tidak akan hanya satu tamu. Orang tua. Saya benar menebaknya. Su Xiao tutup telingamu baik-baik. Kamu mau apa lagi? Menagih hutang kedua. Tuan, mengapa harus seperti ini? Kau sudah menginjak ambang pintu ke wajahku, dan masih bertanya mengapa. Saya hanya khawatir pada Kak Su Xiao. Hah, khawatir? Kekhawatiran keluarga Guli adalah mengikuti dan mengintai. Lalu membawanya pergi dengan dalih perlindungan. Kondisi Nona Su memang tidak cocok berada di luar. Dia tinggal di mana? Kau yang berhak bicara. Begitu wadah murni mengalami perubahan abnormal, maka bukan lagi masalah pribadi. Kau pandai membungkus keserakahan sebagai kebajikan. Keluarga Guli secara turun-temurun menangani ketidakseimbangan wadah. Aku membawanya kembali adalah untuk melindungi, juga untuk memeriksa. Memeriksa apa? Kemurnian wadah.
Lalu, Memastikan apakah dia bisa menahan apa yang ada di dalam tubuhnya. jika tidak bisa menahan, kalian yang akan menanggungnya. Jika perlu, keluarga punya cara penyegelan sendiri, Penyegelan, bukan ditujukan pada Nona Su, hanya untuk berjaga-jaga. kau dengar sendiri apa yang kau katakan. Anda bukanlah Su Xiao, maka seharusnya lebih mengerti. Membiarkanmu menguasai tubuhnya tidak adil baginya. Ah? Apakah ini benar-benar kontrak yang kau inginkan? Provokasi yang bagus. Aku hanya mengatakan fakta, Faktanya, kau ingin membawanya pergi. karena dia berbahaya. Karena dia berguna. Jangan terlalu bersih bicara. Kalian keluarga Guli mengincar Wugo, wadah itu bukan hanya sehari 2 hari. Tuan tahu banyak, Lebih dari yang kau harapkan. kalau begitu Tuan juga harus tahu. Wadah itu tidak sembarang orang bisa menjaganya. Aku bisa. Apa dasarmu? Berdasarkan aku berdiri di sini sekarang. Takut? Kau tanya itu sekarang? Takut ada gunanya? Tidak ada gunanya. Lalu kenapa kau tanya? Memastikan kau masih sadar. Ternyata dia bisa mendengar. Dengar juga kenapa? Su Xiao. Aku tahu kau ada. Jika kau mau ikut aku kembali ke keluarga Guli, malam ini tidak ada yang akan memaksamu lagi. Dia bicara manis sekali. Mau marah? Silakan. Dia tidak bisa mendengar. Aku gantikan kamu. Dia menyuruhmu pergi. Tuan menjawab untuknya seperti ini, apakah terlalu melampaui batas? Dibandingkan denganmu yang ingin membawanya pulang untuk dibongkar, masih jauh sekali. Aku bilang itu pemeriksaan. Pemeriksaan. Memeriksa kemurnian, menilai kapasitas, dan menyegel jika perlu. Kau menyebut ini perlindungan? Sisa aura keagungan. Perpustakaan keluarga Guli ternyata belum hancur total. Kau bukan penghuni biasa. Kapan aku bilang aku ini? Kau memiliki kekuatan sebesar ini, lebih tak sepantasnya kau tinggal di dalam tubuhnya. Lagi. Kalian para tua-tua, paling suka bicara soal seharusnya. Siapa yang memberi kalian aturan? Perjanjian lama sudah hancur. Yang hancur hanya permukaan. Perjanjian yang sesungguhnya masih tertanam dalam darah keluarga Su. Ye Huang, apa itu keluarga Su yang dia maksud? Nona Su, mengapa arsipmu kehilangan 3 tahun masa kecil? Mengapa ibumu tidak pernah mencatat kontak abnormal? Kamu pikir pusat tidak tahu? Atau kamu sendiri tidak berani menyelidiki? Diam. Dia berhak tahu. Kamu ingin menggunakan ini untuk membuatnya ikut denganmu? Jika kebenaran bisa membuatnya memilih yang benar, tidak ada salahnya. Tuan, kamu tidak bisa melindunginya lama. Setidaknya lebih lama darimu. Klan Li tidak akan melepaskan wadah murni. Akhirnya berhenti berpura-pura. Aku mengatakan fakta. Eksistensi seperti dia akan lebih banyak hal mendekatinya. Klan lain, sisa dewa kuno, sisa-sisa di cermin akan menemukannya. Kamu bisa menghalangi sekali? Bisakah menghalangi setiap saat? Kalau tidak bisa, ya terima sewa. Kau anggap dia apa? Pemilik kontrakku. Siapa pemilik kontrakmu? Krediturku. Bukan juga. Tampaknya kontrakmu dengan dia tidak stabil. Coba saja. Teman muda tidak mau bekerja sama? Aku terpaksa mengundangmu pergi. Silakan. Kata silakan dari klan Li kuno memang kotor. Di bawah kaki,
Kupon emas pengunci roh keluarga Guli. Persiapannya cukup lengkap. Bukan untuk Anda. Dengar, Su Xiao, Dengar, sekarang masih ingin tahu tentang keluarga Su? ingin. Kalau begitu jangan berkedip. Kupon emas pengunci roh Anda tidak melukai orang. Semakin kamu bergerak, semakin stabil. Siapa bilang aku akan menggunakan kekuatan gelap? Su Xiao, pinjam namamu sebentar. Apa? Berhenti. Sushi Wugo. Juke. Sushi Juke. Perintah lama ini sudah lama tidak ada yang bisa menggunakannya. Amen sih. Bukankah kamu masih bisa memahaminya? Siapa sebenarnya kamu? Terlambat bertanya. Ye Huang, Aku sadar. omong kosong, apa ini? Tiang penyegel. Bisa dihalangi? Bisa, tapi tidak perlu. Trik kasar. Segel 4 arah. Keluarga Guli sekarang mengajar formasi? Hanya mengajarkan bentuk, bukan intinya. Segel 4 arah tidak memiliki titik buta. Ada. Saat kamu berkedip. Kamu menipunya. Ya. Lalu celah yang sebenarnya di mana? Sebelum formasi menutup setiap kali. Tekanan spiritual 4 pilar akan bergeser sejenak. Bagaimana kau tahu? Pernah lihat yang lebih baik. Sebenarnya dulu kau kerja apa? Yang punya utang. Serius dong. Disewa banyak orang untuk disegel. Ya Tuan bisa melihat simpul formasi lama seharusnya tidak meremehkan musuh. Akhirnya kau seperti orang yang paham formasi. Aku tanya sekali lagi, siapa sebenarnya kau? Kenapa bisa meminjam perintah lama klan Su? Aku juga ingin tahu. Sekarang benar. Kau belajar berdiri dulu. Bukankah aku berdiri? Itu aku yang berdiri untukmu. Li Changlan. Jika kau terus terperangkap, orang yang patroli malam di kota lama akan datang. Gang ini sudah diisolasi oleh perintah emas pengunci roh. Di luar tidak bisa dengar. Oh. Tuan tidak perlu menguji. Aku tidak menguji. Aku mengingatkanmu. Mengisolasi energi roh tidak sama dengan mengisolasi perintah lama klan Su. Kenapa? Karena mereka dulu punya hutang dengan keluarga Su. Hutang apa? Nona Su, jangan dengar dia menyesatkan. Keluarga Guli dan keluarga Su memang punya perjanjian lama, tapi perjanjian itu bukan hutang, melainkan penjagaan. Penjagaan. Menjadikan penjaga pintu sebagai penjaga. Menganggap iri sebagai perlindungan. Mulut keluarga kalian memang warisan turun-temurun. Tanpa keluarga Guli, Sushi Wugo sudah ada dalam perjanjian lama, saat retak, sudah lepas kendali. Tanpa keluarga Su, kalian bahkan tidak bisa menyentuh ambang perjanjian lama. Tuan, Ganti teknik. Sulit? Lebih sulit dari tadi. Kau juga bilang sulit? Berarti dia akhirnya menunjukkan sesuatu yang layak dilihat. cahaya suci pemurni jiwa. Tuan, jika benar hanya menumpang pada Yin, cahaya ini tidak akan melukai Nona Su, hanya akan membuat yang bukan miliknya menjauh. Rubah tua. Dia mengalahkanmu. Jangan sombong. Apa aku sombong? Matamu berbinar. Saat begini kau masih perhatikan mataku. Dengarkan aku. Kendalikan aura, pura-pura bodoh. Apa? Dia akan mengganti elemen karbon. Nona Su, apa yang baru saja kau lakukan? Jangan jelaskan. Apakah kau bisa merasakan benda asing di dalam tubuhmu? Aku bilang tidak bisa. Kau akan percaya? Aku perlu memastikan. Memastikan apa? Memastikan apakah kau masih dirimu sendiri? Tuan Li. Tadi kau bilang akan membawaku kembali ke keluarga Guli. Aku tidak mengganggumu. Lalu apa ini? Memblokir gang, memaksa pengekangan roh, dan detektif ini. Jika pusat tahu kalian keluarga Guli terhadap personel pensiun terdaftar melakukan konfirmasi seperti ini, akan menulis laporan seperti apa? Su Xiao, Aku di sini, jadi bolehkah aku mengadu? Kau cukup pintar. Nona Su, tubuhmu memang ada yang aneh, sihirmu tadi tidak membuktikan apa-apa, ketenangan yang tidak wajar itu sendiri sudah mencurigakan. Tenang saja sudah salah,
Aku pensiun dari celah jurang, arsipku ada di pusat. Jika kalian mencurigaiku, ikuti prosedur saja. Prosedur terlalu lambat, HM. Jadi kamu bisa memasang formasi ilegal di jalanan. Satu kalimat terakhir. Pak Li, aku tidak mengerti perjanjian lama yang kalian maksud. Juga tidak mengerti Su Shiwugo. Aku hanya tahu aku adalah Su Xiao. Bagaimana jika kamu bukan? Maka seharusnya aku yang tahu lebih dulu. Ada masalah? Masalah apa? Tidak tahu. Bisa membuatnya pergi. Bisa membuatnya kehilangan kendali. Peristiwa hari ini, aku, Pak Tua ini, mencatatnya. Aku juga akan mencatatnya. Wadah. Jaga dirimu baik-baik. Aku bukan. Bangun. Kakiku lemas. Tadi kamu banyak bicara. Mulut dan kaki sistemnya berbeda. Ye Huang. Penyelidik tadi itu benar-benar tidak menemukan apapun. Aku menemukan sedikit. Apa? Aku menemukan kamu jago berpura-pura. Aku tidak bercanda denganmu. Sangat tenang. Residu gangguan aturan. Dua kata itu cukup membuatnya curiga. Tapi tidak cukup untuk membawamu pergi. Di komunikasi bilang titik penyimpanan hilang kontak. Kamu dengar beberapa kata. Kalau begitu jangan sembarangan menebak. Kamu tahu apa itu titik penyimpanan? Terkait denganmu. Terkait dengan banyak hal yang seharusnya tidak bangun. Yang bisa membuat tetua klan Guli meninggalkan Su Shiwugo dan pergi? Apa sebenarnya yang bangun? Ye Huang, bicaralah. Kamu tidak pura-pura mati lagi, kan? Tadi kamu pintar sekali memerintahku, sekarang ditanya yang penting malah diam. Ye Huang, aku tidak tanya titik penyimpanan lagi. Bisakah kamu menjawabku satu kalimat? Wei Wei, Xiao Xiao, aku sudah baik. kamu di mana sekarang? Ada orang di sekitarmu? Di rumah, orang tuaku ada di sini. Cerminnya melapor. Apa mereka bertanya sesuatu padamu? Ye Huang, kau dengarkan? Cermin itu ditangkap berat. Ling Wei tidak apa-apa. Kau tidak mau mengucapkan selamat padaku? Hah, baiklah. Kalau begitu aku ucapkan selamat pada diriku sendiri. Kamu sebenarnya pergi kemana hari itu? Aku hanya ingat dingin, jalannya sempit, batunya tua, di tembok ada tanaman merambat, dan ada sebuah pintu, gagang pintunya seperti kepala binatang, dan ada orang yang melihatku. Bukan melihatku, melihatmu. Hari itu kau meminjam tubuhku. Kau pergi mengurus urusan pribadimu, kan? Li Changlan hari ini bicara tentang perjanjian lama, bicara tentang keluarga Su tanpa kutuk mengakui tuan. Dia juga bilang aku adalah wadah. Apakah semua ini ada hubungannya denganmu? Tadi di gang, kau menyuruhku percaya padamu. Aku percaya, aku melepas pertahananku. Duduk di tanah pura-pura bodoh, menahan sihir Li Changlan dan berkelit dengannya. Sekarang giliranku bertanya padamu, bisakah kau juga percaya sedikit padaku? Baik, kau tidak mau bicara, aku cari sendiri. Gagang pintu, kepala binatang, gagang pintu, bata hitam kebiruan. Di kusen jendela ada retakan. Ye Huang, apa yang kau lakukan? Suan Shu, Jangan ucapkan dua kali. kau bisa mendengarnya. Apa itu? Bukan yang seharusnya kau ingat. Jadi aku benar-benar pernah ke sana. Kau tidak. Lalu kenangan ini milik siapa? Su Xiao. Berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Itu ada di dalam tubuhku. Ye Huang, urusan pribadimu, apakah sedang menjadi urusanku? Sejak kau mendorongku kembali saat itu, sudah menjadi urusanku. Mereka menemukan pintunya. Siapa yang mengirim? Tidak tahu. Kamu juga tidak tahu? Aku bukan rusa kutubmu. Aku mau keluar sebentar. Ke minimarket di bawah. Sekarang, Ling Wei menyuruhku makan, aku setuju. kamu ingin makan? Atau ingin membuktikan diri? Masih hidup seperti manusia? Ye Huang, jangan terlalu mengerti aku. Kata-kata itu biasanya tanda merasa bersalah. Kalau begitu anggap saja aku merasa bersalah. Lagi pula aku bukan wadahmu. Aku tidak bilang kamu adalah.
Tapi mereka semua bilang begitu. Dulu aku tidak percaya, sekarang aku tidak tahu. Orang biasa tidak akan pada dini hari. Setelah menerima kabar dari Suan Shumen, turun dulu membeli oden. Orang biasa juga lapar. Kamu tidak lapar. Kamu diam. Kamu takut. Tentu saja aku takut. Aku takut tubuh ini bukan milikku. Takut pada omong kosongmu. Yang lebih aku takuti adalah, sekarang aku masih harus bergantung padamu. Bergantung padaku tidak memalukan. Tapi aku tidak suka, karena aku tidak tahu kapan kamu akan melepaskan genggaman. Ye Huang, Jangan bergerak. apa ini? Apa tadi itu? Perkumpulan bayangan, Organisasi? bisa dibilang begitu. Kenapa mereka mencariku? Bukan mencari kamu. Mereka mencium keberadaanku. Jadi aku lagi-lagi kena imbas darimu? Iya, Kamu cepat mengaku. fakta tidak perlu dihias. Lalu tadi mereka mau apa? Menguji. Menguji apakah aku bisa diubah? Menguji seberapa dalam hubunganmu denganku. Hasilnya, Mereka akan kecewa. seranganmu tadi kuat sekali. Hanya sisa tenaga. Sisa tenaga saja bisa menghancurkan teknik mereka. Hanya ikan kecil. Tapi aku hampir tidak ingat di mana aku tinggal. Jadi, Mereka bukan ikan kecil biasa. apa sebenarnya perkumpulan bayangan itu? Sekelompok fanatik yang memuja bayangan. Mereka ingin menyatu dengan bayangan kuat. Ye Huang, Aku tahu. lagi. Bukan yang tadi. Apa bedanya? Tadi itu mengetuk pintu. Sekarang ini mencari jalan. Bolehkah aku pergi? Jangan bergerak. Aku di pinggir jalan. Lepaskan kesadaranmu. Apa katamu? Lepaskan kesadaranmu. Terakhir kau menyuruhku menjaga namaku sendiri. Sekarang berbeda. Apa bedanya? Mereka tidak datang untuk mengubahmu. Mereka meminjam indramu untuk menemukan aku. Jadi aku jadi navigasi. Jika kau terus melawan, akan semakin mirip. Ye Huang, Katakan, jika kau memanfaatkan ini untuk melanggar batas, aku akan mencatatnya. catat. Aku serius. Aku juga. Aku melihatnya. Ada berapa lagi? Yang terakhir di bawah kakimu. Apa? Jangan menunduk. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ye Huang, apa kau salah paham soal kepercayaan? Dia meniruku? Gimana cara memutusnya? Jalan kebalikan. Di sini penuh orang. Jadi gunakan gerakan minimal. Bisakah kau mengambil alih? Bisa. Konsekuensi? Kau akan semakin membenciku. Lupakan. Kau tahan punggung pedang. Aku pegang pedangnya, kan? Tidak cukup. Lagi. Sekarang, Cai Yingdian. Jarang. Mereka tidak ingin menangkap rusa. Lalu apa? Mereka sedang memastikan kunci. Kunci. Akulah. Untuk saat ini, resonansi di tubuhmu. Jangan berbelit-belit. Kau tahu lebih banyak dari yang kau katakan. Kau bisa mengatakannya setiap hari. Heh, Resonansinya lebih dalam dari perkiraanmu.
Kamu takut apa? Jangan sembarangan meraba. Reaksimu sebesar itu, berarti aku tepat sasaran. Itu bukan tempat yang boleh kau sentuh. Dari mana asalmu? Hanya orang malang yang lewat. Ye Huang itu nama asli. Hah, tebak sendiri. Kenapa Shadow Master mencarimu? Bisakah sekali saja serius? Bisa pulang tidur. Kamu takut aku terus bertanya? Aku takut odenya dingin. Kau tadi beresonansi secara sukarela, bukan cuma untuk menyelamatkan keadaan. Kau membutuhkanku, Nyali semakin besar. bukan nyali. Tapi bukti bahwa kau tidak bisa menyembunyikan semuanya. Pengamatanmu lumayan. Kau sebenarnya dari mana? Apa itu? Sampai sini saja. Aku melihatnya. Lupakan. Apakah kamu punya teman? Pernah. Apa maksudnya pernah? Kamu tidak mau bicara? Kamu tadi bilang ada yang meninggalkan lampu untukmu. Tidur. Kamu tidak menyangkal. Kalau tanya lagi, alarm akan dimajukan 1 jam. Kekanak-kanakan. Tuan Bayangan akan memberikan kabar. Beritahu aku secepatnya jika kamu ingin melampaui batas. Heh. Raja Malam. Raja Malam. Raja Malam. Aku di sini. Apa yang aku mimpikan? Zona terlarang. Di mana itu? Tempat aku tidur. Apa lagi? Tempat peristirahatan sahabat lama. Lampu itu peninggalan dia. Kau lihat terlalu banyak. Yang kutanyakan itu benar? Kau tak seharusnya memimpikannya. Karena resonansiku terlalu dalam. Tidak sepenuhnya. Kau punya aura Jiansu. Aku? Apa? Bagaimana bisa ada? Tanya kakekmu. Jangan panggil dia seperti itu. Dia hanya orang biasa. Liontin Giok itu perantara, bukan sumber. Kalau begitu, jadilah lebih kuat. Kamu ngapain? Cari sesuatu. Jam 3:30 pagi kamu mau jadi arkeolog? Cari barang peninggalan kakek. Usaha sia-sia manusia biasa. Kau bilang dia mungkin pernah ke zona terlarang. Kalau begitu, pasti ada jejak. Hamhaha, kau pikir zona terlarang itu tempat wisata? Mungkin dia membawanya kembali, seperti Liontin Giok di tanganku. Berani melawan sekarang. Kamu yang mengajarku. Aku tidak mengajarimu mengobrak-abrik barang di malam hari. Kau juga tidak mengajariku, bagaimana melihat kampung halamanmu dalam mimpi. Itu bukan kampung halamanku. Tempatmu tidur. Bukan? Su Xiao, Ada. jangan menguji keberanianku dengan keberanian yang baru kau dapat. Lihat. Sia-sia. Diam. Jika kakekmu benar-benar ingin menyimpan rahasia, dia tidak akan meletakkannya di tempat yang bisa kau jangkau dengan mudah. Apa kau tahu lagi? Hidup lama. Banyak melihat. Kalau begitu, pernahkah kau melihat orang seperti kakekku, Yang seperti apa? yang menyembunyikan permen di kotak obat untuk membodohi anak-anak minum obat? Yang merusak remote TV lalu bilang, itu rusak sendiri. Yang sehari sebelum ujianku memundurkan semua jam di rumah 10 menit. Cukup licik. Jadi dia suka menyembunyikan barang. Ketemu. Jangan buru-buru. Tadi kau bilang sia-sia. Aku bilang banyak hal.
Aku catat ini. Kau belajar yang buruk dengan cepat. Jangan sentuh bekas biru di tepi foto. Kau melihatnya? Melihat. Apa isinya? Keluarkan dulu. Bukankah kau melarangku membukanya? Sekarang boleh buka sedikit. Ye Huang, Aku melihatnya. apakah ini zona terlarang? Mirip. Apa maksudnya mirip? Dia meninggalkan kunci untukmu. Kunci adalah perlindungan. Belum tentu. Juga segel. Bisa juga penundaan pembukaan? Ye Huang, kamu benar-benar pandai membuat orang tenang. Aku tidak menjual ketenangan. Lalu kamu menjual apa? Kebenaran. Heh, murah sekali. Kamu boleh marah. Aku sangat marah sekarang. Padaku. Padamu, pada kakek pada zona, terlarang itu, pada semua orang, Termasuk dirimu sendiri. termasuk. Apakah aku sejak awal tidak punya pilihan? Ada. Apa? Terus berpura-pura tidak tahu. Heh, menurutmu mungkin? Tidak mungkin. Lalu kamu bilang ada pilihan. Kamu juga bisa memilih bagaimana mengetahuinya. Apa maksudnya? Mereka nggak ngajak kamu? Lagi ngapain? Biar memastikan kamu udah denger panggilan dari area terlarang. Terserah, kalau mati jangan salahin gue. Kamu dari tadi siang bilang gitu terus, nggak capek? Ngelingin orang bego perlu diulang-ulang. Padahal kamu bisa nggak ikut. Aku di dalam tubuhmu, gimana aku nggak ikut? Ya udah, diam dikit. Sekarang kamu berdiri di depan pintu jebakan, masih ngeluh aku berisik? Ye Huang. Kalau di dalam beneran ada orang yang tahu soal kakek, aku mau dengerin sampai selesai. Kalau yang dia bilang cuma umpan semua. Tetap aku harus tahu. Kenapa dia tahu pakai kakek sebagai umpan? Setelah masuk, jangan jauh dari pintu. Bukannya kamu nyuruh aku jangan datang. Kamu datang. Jadi, Jadi aku ubah jadi biar kamu keluar hidup-hidup. Hei, Ye Huang, jangan terharu. aku belum bilang. Sebaiknya jangan bilang. Aku datang. Lebih tepat dari yang kukira. Siapa kamu? Seseorang yang tahu apa yang ingin kamu tahu. Omong kosong biasanya menandakan kurang percaya diri. Hempeha. Nona Su tidak seperti di data. Dia sudah menyelidikimu. Seperti apa aku didata? Pendiam, hati-hati, terbiasa mengalah. Kalau begitu, data kamu sudah kedaluarsa. Oh ya? Tadi malam kamu mengeluarkan foto. Juga melihat tanda di tubuhmu sendiri? Kamu memata-matai aku. Bukan memata-matai. Lalu disebut apa? Respon. Aku tidak suka kata itu. Hanya memastikan aktivitas tanda. Bekerja samalah, maka aku akan memberitahumu. Apa yang dibawa kakek? Jangan setuju. Aku tahu cara mengujinya. Berdirilah di tengah aula. Lalu, Lepaskan perlawanan terhadap tanda itu. apa maksudmu perlawanan? Jangan menekan. Jangan bertanya pada yang ada di dalam tubuhmu. Jangan biarkan dia ikut campur. Kau menjelaskannya dengan sangat rinci. Jika aku tidak bekerja sama, Maka kau akan kehilangan jawabannya. hanya itu? Nona Su, aku tidak suka mengancam. Hah? Tapi kau sangat ahli. Kakekmu di masa tuanya terus mencari cara untuk menunda pembukaan. Dia berhasil setengahnya. Menunda pembukaan apa? Dirimu. Tanya dia. Apa yang ingin dibuka oleh Shadow Lord denganmu?
Apa yang ingin kalian buka denganku? Kau lebih cepat dari dugaanku. Jawabannya, Sekarang belum waktunya. tes itu juga belum waktunya. Night Emperor. Aku melihatnya. Kapan dipasang? Sebelum kamu masuk. Tenang saja, hanya untuk memastikan tes stabil. Tes kamu. Sepertinya mematikan, ya? 3 langkah ke kiri, jangan injak garis biru. Reaksinya bagus. Mundur. Karena sudah datang. Tetaplah di sini, wadah. Domain bayangan turun. Jangan panik. Dia adalah domain pengunci bukan serangan mematikan. Lalu bagaimana cara memecahkannya? Temukan inti formasi. Bisakah kamu menemukannya? Bisa, tapi aku perlu tubuhmu sejenak. Nona Su. Apakah dia memintamu menyerahkan tubuh? Kamu bisa mendengar? Tidak bisa mendengar. Tapi aku mengenalnya. Semakin dalam situasi seperti ini, dia semakin menggunakan perlindungan sebagai alasan. Dia menahanmu. Kamu juga memaksaku. Lihat, kakekmu menjadikanmu wadah, dia ingin menggunakanmu untuk kembali ke gerbang lama. Setiap orang di sekitarmu yang tahu kebenaran, semuanya menunggu kamu membuka dirimu. Termasuk kamu. Aku setidaknya bersedia memberitahumu. Memberitahu setengahnya, lalu menyuruhku berdiri di dalam formasi. Itu langkah yang diperlukan. HMPH. Kalian semua suka mengatakan perlu. Su Xiao. Jangan sembarangan menggerakkan tanda. Terlambat. Apa yang ingin kamu lakukan? Kau bilang aku bisa memilih bagaimana mengetahuinya. Bukan begitu caranya. Kalau begitu, bantu aku mengubah kesalahan menjadi sesuatu yang berguna. Bagus. Lepaskan segelnya. Tesnya akan segera selesai. Setelah selesai, kau akan memberitahuku apa yang dibawa kakekku. Ya. Bagaimana dengan kebenaran tentang Raja Malam? Juga akan. Kalau begitu, jawab dulu satu pertanyaan yang paling mudah. Silakan. Kenapa kau begitu takut yang ada di dalam diriku terbangun? Tujuh langkah ke kanan depan. Perbatasan aksara lingkaran kedua. Kunci. Kau bisa melihat pusat formasi? Bukan aku. Aku. Jadi begitu. Wadah tanpa noda belum selesai. Yang ditinggalkan oleh kakek Su bukanlah kunci, melainkan setengah anak kunci. Nona Su, apakah kakekmu pernah mengajarimu? Mengajari apa? Begitu kau memulainya, Tidak ada jalan mundur. Jangan percaya omongannya. Aku tidak bisa melihat. Aku juga tidak bisa melihat semuanya. karena kehilangan mata hantu, wadah rusakmu ini hanya domba yang menunggu disembelih. Mata hantu? Maksudmu Raja Malang? Dia tidak memberitahumu, Apakah kalian di Shadow Lord semuanya suka menjelaskan untuk orang lain? karena kebenaran kadang lebih berguna dari pedang. Su Xiao, ke kanan. Lompat. Percuma. Bayangan telah memecah kekuatanmu. Jangan melawan. Tes ini akan membuatmu lebih aman. Kau menyebut ini aman? Tentu. Rendahkan badan. Jangan sentuh lingkaran cahaya itu, mundur. Sekarang. Dia sedang melihat jalan untukmu. Iri. Aku hanya menyesal. Kau sebenarnya bisa pergi sendiri. Kalau begitu, cabut bayangan itu. Aku akan pergi, dan kau lihat. Nona Su. Kau pandai mengulur waktu. Sama-sama. Ganti taktik. Bagaimana? Mereka akan mengunci ritme napasmu. Aku tidak bernapas. Coba saja. Di saat seperti ini kau masih bisa sarkastik? Kau masih bisa membalas. Berarti belum sampai titik terakhir. Raja Malang. Aku di sini. Kali ini jangan pinjam beberapa detik. Su Xiao. Penyatuan dalam bukan lelucon. Aku tidak tertawa.
Kau akan mendengar hal yang tak seharusnya. Kalau begitu jangan sembunyikan terlalu banyak. Kau akan terpengaruh oleh kekuatanku. Kalau begitu kau juga akan terpengaruh olehku. Raja Malam. Kali ini kita bersama. Seperti yang kau inginkan. Apa yang kau lakukan? Melihat jalan, Sekalian merobohkan pintu. ternyata begitu. Berani kamu pakai formasi saya untuk melawan Shadow Domain? Tidak berani. Yang kalian curi dulu. Formasi rusak itu pantas disebut Shadow Domain? Kamu, Dulu. apa? Haha, karena bisa resonansi. Setengah kunci itu tidak boleh jatuh di pusat. Apalagi yang kamu pasang? Tali lonceng. Tidak mungkin. Pusat penanganan kasus abnormal sedang menyelidiki. Pak Zhou, Orang Shadow Lord, menyerahlah sekarang. Nona Su, ingat malam ini. tentu aku akan ingat, kamu masih berutang jawaban padaku. Saat setengah kunci bertemu setengah lainnya, Kamu akan tahu. Gelombang ketiga di kiri depan adalah angin keluar. Su Xiao, jangan bergerak sembarangan. Aku tidak sembarangan, aku hanya memegang tepi pintu. Kamu cepat belajar meminjam aturan. Bukankah kalian yang memaksa? Pusat perlu memahami kata wadah. Juga perlu memahami keberadaan di dalam tubuhmu. Shadow Lord akan mengincarmu. Kamu butuh identitas. Ini adalah transaksi. Juga perlindungan. Jika aku menolak,